Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Kesehatan Mental, materi gangguan lambat belajar dan kurangnya motivasi belajar. Kami beranggotakan 3 kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Friska Dela Permatasari, ada Elia Muslimatul Istiqomah, dan yang terakhir ada Maudi Winda Permatasari. Pengertian gangguan lambat belajar menurut Triani dan Amir mengatakan bahwa anak lambat belajar atau slow learner adalah mereka yang memiliki prestasi belajar rendah atau sedikit di bawah rata-rata dari anak pada umumnya pada salah satu atau seluruh area akademik. Didukung lagi oleh Sugiharto bahwa lambat belajar adalah kesulitan belajar yang disebabkan anak sangat lambat dalam proses belajarnya, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan anak lain dalam melakukan kegiatan belajar. Kemudian ada 5 karakteristik anak dikatakan lambat belajar. Yang pertama ada intelijensi, yang kedua ada bahasa, yang ketiga ada emosi, yang keempat ada sosial, dan yang terakhir ada moral. Karakteristik yang pertama ada intelijensi. Anak lambat belajar rata-rata memiliki IQ berkisar antara 70 sampai 90. Anak dengan IQ 70 sampai 90 ini biasanya mengalami masalah pada mata pelajaran yang berkaitan dengan hafalan dan pemahaman. Dan juga sulit untuk memahami hal-hal yang bersifat abstrak. Dan nilai hasil belajarnya pun rendah dibanding teman-teman yang di kelas lainnya. Kemudian karakteristik lambat belajar yang kedua adalah bahasa. Anak lambat belajar mengalami masalah dalam berkomunikasi. Anak lambat belajar itu juga mengalami kesulitan dalam menyampaikan ide atau gagasan, dan imbasnya anak lambat belajar ini cenderung terlihat pasif ketika berada di kelas. Dia malu untuk mengutarakan aspirasi atau suaranya. Kemudian karakteristik berikutnya ada emosi. Anak lambat belajar memiliki emosi yang kurang stabil. Jika ada hal yang membuatnya tertekan, anak lambat belajar ini akan cepat patah semangat, cepat putus semangatnya, kurangnya motivasi juga. Kemudian ada sosial. Anak lambat belajar kurang baik dalam bersosialisasi. Anak lambat belajar cenderung bersikap pasif atau bahkan menarik diri dari pergaulan di sekitarnya. Dia merasa insecure dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian moral. Anak lambat belajar tahu adanya peraturan, namun dia tidak paham tujuan dari aturan tersebut itu untuk apa. Anak lambat belajar terkadang tidak patuh terhadap aturan karena daya ingatnya juga pun kurang baik. Oke, selanjutnya yaitu faktor penyebab kesulitan belajar. Yang pertama adalah faktor biologis dan keturunan. Yang kedua adalah faktor lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor genetis. Faktor genetis ini berkaitan dengan perkembangan anak yang sebelum ia dilahirkan. Menurut penelitian Olson, Weiss, Connors, Reck, dan Fulker, bahwa anak-anak yang kembar identik atau kembar siam banyak yang mengalami kesulitan membaca. Yang kedua adalah faktor biologis non-keturunan. Dapat terjadi akibat obat-obatan, keadaan gizi ibu saat hamil, radiasi sinar X, faktor resus yaitu yang menyebabkan anemia, ketulinan, atau keterbelakangan mental, bahkan kematian. Faktor selanjutnya adalah faktor lingkungan. Ada 2 faktor lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, meliputi faktor orang tua, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Faktor orang tua berkaitan dengan cara mendidik anak, hubungan orang tua dan anak, serta bimbingan yang diberikan orang tua. Yang kedua adalah lingkungan sekolah, meliputi guru,
faktor alat, kondisi gedung, dan kurikulum guru berkaitan dengan kualifikasi guru, hubungan guru dengan siswa, serta metode mengajar guru. Faktor alat berkaitan dengan kelengkapan alat yang dimiliki sekolah untuk menunjang proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar menurut Sadirman adalah serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu sehingga seseorang mau dan ingin belajar. Dengan kata lain, sebuah kondisi psikologi yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorong pergerakan ke arah tujuan yang baik dan mengubah tingkah laku dan persepsi agar keinginan hidupnya bisa tercapai. Motivasi tidak akan muncul apabila tidak ada follow up dalam bentuk tindakan. Tindakan juga merupakan salah satu jenis perbuatan manusia yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk menumbuhkan motivasi belajar. Dalam menumbuhkan motivasi belajar, ada dua hal yang tidak bisa dilewati, yaitu tindakan dan juga pemikiran. Lalu ada beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar. Yang pertama adalah pemberian angka, berikutnya adalah hadiah, saingan atau kompetisi, ulangan, lalu mengetahui hasil, ujian, hukuman, tujuan yang diakui. Selanjutnya yaitu adalah ego involvement, hasrat untuk belajar, minat. Selanjutnya yaitu pemberian angka. Nah, dengan pemberian angka, peserta didik akan berusaha lebih giat dalam belajar untuk memperoleh nilai yang baik dari sebelumnya. Hadiah dapat digunakan sebagai alat untuk menumbuhkan motivasi peserta didik sehingga lebih giat mengikuti pembelajaran. Sedangkan saingan atau kompetisi yaitu dapat digunakan sebagai motivasi untuk mendorong semangat belajar peserta didik. Ulangan. Dengan memberikan ulangan dapat memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Namun perlu diingat bahwa guru jangan sering memberikan ulangan karena hal tersebut dapat membuat peserta didik menjadi bosan. Kemudian mengetahui hasil. Dengan mengetahui hasil belajar atau pekerjaan dapat mendorong motivasi belajar peserta didik untuk giat belajar. Ujian dapat dijadikan sebagai dorongan yang positif sebagai memberikan motivasi belajar yang lebih baik. Hukuman merupakan salah satu bentuk reinforcement yang negatif. Namun, apabila diberikan secara tepat dan bijak, hukuman tersebut dapat menjadi alat motivasi. Tujuan yang diakui. Dengan memahami tujuan yang harus dicapai, akan timbul pada peserta didik untuk terus belajar dengan giat lagi. Involvement. Dalam hal ini, guru perlu menumbuhkan kesadaran peserta didik agar mereka merasa pentingnya menjalankan tugas dan menerimanya sebagai tantangan. Dengan demikian, mereka akan bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. Selanjutnya yaitu minat. Minat merupakan alat motivasi yang pokok. Proses belajar akan berjalan dengan lancar jika disertai dengan minat. Yang terakhir, hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar perlu ditanamkan kepada peserta didik. Jika peserta didik memiliki hasrat, niat, dan keinginan untuk belajar, maka besar kemungkinan akan berhasil dalam kegiatan belajar. Kemudian membahas pentingnya motivasi belajar. Yang pertama adalah motivasi belajar berfungsi sebagai pendorong timbulnya perilaku belajar dan sebaliknya. Yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah terjadinya kegiatan belajar. Artinya, motivasi yang mengarahkan pada perbuatan ke pencapaian tujuan yang diinginkan. Yang terakhir adalah motivasi berfungsi sebagai penggerak terjadinya kegiatan belajar. Kemudian peran motivasi dalam belajar dan pembelajaran. Yang pertama, motivasi menentukan
penguatan belajar. Yang kedua, motivasi dalam memperjelas tujuan belajar. Yang terakhir, motivasi menentukan ketekunan belajar. Lalu ada strategi mengembangkan motivasi belajar. Yang pertama, menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik. Dan yang kedua adalah hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Lalu ada hukuman. Kemudian membangkitkan dorongan peserta didik untuk belajar, membantu kebiasaan belajar mengajar yang sehat, membantu kesulitan belajar peserta didik atau individu maupun kelompok, menggunakan metode yang bervariasi dalam proses kegiatan belajar mengajar, dan yang terakhir adalah menggunakan media yang baik dan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kesehatan mental akan melakukan diskusi ringan bersama 3 responden kita. Kita akan memperkenalkan responden kita terlebih dahulu. Nama saya Natasha Udia, sekolah di UM 7 Sarilago. Nama saya Kaila Madrid, saya sekolah di SMPN 1 Sukadana. Nama saya Alisma Alif-Damayanti, sekolah di SMPN 1 Sukadana. Oke, selanjutnya kita akan melakukan diskusi ringan, ya, pertanyaannya mudah. Yang pertama, pernah nggak dimarahin orang tua karena malas belajar? Dari yang dia pernah. Kenapa? Dimarahinnya itu kenapa? Karena kan kayak dikomunikasi gitu. Terus saya minta marah. Oh, adiknya yang berbuat salah dia Iya. bagus. Sampean. Memang ada. Saya sih dimarahi karena nilainya turun. Oh, kiranya tuh. Kalau Mbak Tasya? Karena belajarnya Terus orang tua kalian kalau marah itu kayak membentak atau kayak gimana gitu? ngasih nasihat, ya. Ngasih nasihat. Pernah kayak dibentak? Kamu tuh maksudnya memarahinya itu dengan ada yang tinggi atau yang halus gitu. Kamu belajar kan biasanya kayak gitu ya. Mungkin ada yang kayak marah-marah. Kalau bagi kita tuh marah-marah, tapi bagi orang tua kadang inilah cara nasihatin. Kalau pakai ada tinggi kalau marahin. Oh, sedang. Terus yang kalian rasakan ya, kalau orang dimarahi kan pasti batinnya kayak nelongsong, apa ya, sakit sedih. Pernah nggak habis dimarahin ya pas kayak gitulah, terus dalam hati tuh ciut gitu ya, kecil gitu rasanya kayak dimarahi kayak sedih, terus nggak semangat ngapa-ngapain gitu. Pernah apa nggak? Pernah. Terus ya kalian kan kayak gitu, apa yang bisa kalian lakukan kalau waktu sedih karena dimarahin orang tua itu? Diam di kamar, main sama teman, kabur. Saya sih bertahan. Di kamar. Ya, kayak baca-baca buku sampai Tidur. Jadi kalau habis pelarian nomor 1 adalah tidur. Mungkin dalam tidur kan bisa meredakan emosi juga. Orang kalau lagi emosi kan lebih baik kalau lagi emosi kan ya duduk lah biar meredakan. Kalau mereka kan tidur. Terus bangun-bangun moodnya udah kembali apa masih ada langsung gitu. kembali. Balik biasa. Pernah apa enggak kalau misalkan habis dimarahi hebat terus apa namanya, kayak gak mau ngomong dulu lah sama orang tua?
bisa. Tapi ngasih apa ya, membela diri, aku tuh masih malas, aku tuh capek. Pernah nggak ngasih keterangan ke orang tua ketika kalian itu dikasih apa itu nasihat atau bukan? Iya kayak mas Ya kayak masalah kayak gitu. Pernah? Kayak gimana? Ya aku capek bu gitu. Ya. Kan dalam belajar itu pasti ada kayak tingkat naik turunnya ya moodnya ya. Terus motivasi apa yang bisa mengembalikan semangat belajar lagi? Apa yang dilakukan? Belajar sambil lihat ini sih. Beri. Kalau mbak belajar. Oh belajar. Oh ini kan Belajar tapi sambil dengerin musik. Musiknya itu kayak aja. Oh iya itu bisa jadi semangat. Terus, siapa yang membantu kalian ketika mengalami kesulitan belajar? Kan biasanya Sama atau orang tua. kayak tadi pernah kita atau saudara. Sama. Tadi lebih cenderung nanya ke teman sendiri, langsung paham gitu. Itu suara ada mikro nggak? Terus ada nggak tempat yang bikin kalian itu tenang buat belajar, misalnya di ruang tamu atau di kamar yang sepi gitu? Ada di mana kalian? Di kamar kalian. Jadi ingat Di atas. ya belum dibangun jadi ada Sendiri gitu. jadi Sejuk enak gitu. Kalau sampai di kamar, di kamar itu iya, berarti cenderung di tempat yang sepi. pasti kan belajar itu ada moodnya kan, mood naik turunnya. Kalau misalkan belajarnya itu lagi moodnya lagi nggak mood, lagi moodnya di bawah, hal apa yang sekiranya bisa kalian lakukan untuk mengembalikan mood itu tadi? Mungkin dengan hadiah dari orang tua atau ujian dari orang tua, atau kayak apa ya, dari lingkungan itu kayak memotivasi gitu loh, kamu tuh belajar itu buat kesuksesan nanti gitu. Dari lingkungan berarti kayak lingkungannya tuh mendukung gitu. Berarti kan gak hanya orang tua aja yang mendukung gitu loh, maksudnya dari teman atau dari kakak atau dari adik, kakek, nenek itu kan juga termasuk mendukung sekali gitu. Cukup sekian diskusi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.